Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 10 IPA 2 akan menampilkan film dokumenter kami dengan tema Peran Ruang Terbuka Hijau dan Situ di Depok dengan judul Pentingnya Keberadaan Ruang Terbuka Hijau dan Situ untuk Keberlangsungan Hidup Masyarakat Perkotaan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Pratama Aliasari, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Dara Putri Nisan, nomor urut absen 9. Nama saya Dea Maharani, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Dian Ramadhani, nomor absen 12. Selamat menyaksikan. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur, di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang terbuka hijau atau RTH adalah area memanjang atau jalur dan mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun sengaja ditanam. Ruang terbuka non-hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. Ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau tanaman rumah, gedung milik masyarakat swasta yang ditanami tumbuhan. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, kota, atau kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30% dari luas wilayah. Selain sebagai sarana lingkungan, juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah. Klasifikasi bentuk RTH umumnya antara lain RTH konservasi atau lindung dan RTH binaan. Peranan dan manfaat ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau adalah area atau jalur dalam kota atau wilayah yang penggunaannya bersifat terbuka. Dikatakan hijau karena RTH menjadi tempat tumbuh tanaman, baik secara alamiah maupun yang sengaja dibuat. RTH memiliki banyak manfaat, diantaranya 1. RTH memiliki fungsi ekologi, merupakan paru-paru kota atau wilayah. Tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar karbon dioksida atau CO2, menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kehidupan tanaman, menjadi area resapan air, serta terhadap pengungsian. 2. RTH menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berekreasi. Anak-anak dapat mendapatkan ruang untuk bermain, sehingga masyarakat yang lain dapat berjalan kaki, berolahraga, dan melakukan aktivitas lainnya. Yang ketiga adalah RTH memiliki fungsi estetis. Kehadiran RTH memperindah pemukiman kompleks, perumahan, perkantoran, sekolah, mall yang menghijau dibandingkan dengan mall, sekolah, perkantoran, perumahan yang kering dan panas tanpa tumbuhan hijau sedikitpun. 4. RTH dalam tata kota memiliki fungsi planologi. RTH dapat menjadi pembatas antara satu ruang dan ruang lainnya yang berbeda perusahaannya. Yang kelima ada RTH penuh pendidikan. RTH menjadi ruang tempat satwa dan tanaman yang bisa dijadikan sarana belajar. Belajar berorganisasi adalah menghayati nilai-nilai luhur dari upaya menjaga kelestarian lingkungan. Yang keenam ada RTH juga mempunyai fungsi ekonomi. Jenis tanaman tertentu nilai jual dan nilai konsumsi lumayan, yaitu bunga, buah, sayur-sayuran. Apabila ditata dengan baik, maka RTH bukan saja menjadi tempat lokasi wisata yang strategis, tapi juga dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi pengelolanya. Oleh karena itu, keberadaan RTH dapat mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Dengan sekian banyak manfaatnya, bisa kita pahami mengapa keberadaan RTH menjadi sangat penting dalam perencanaan wilayah. Tanpa RTH, sebuah kawasan akan mengalami banyak kerugian. Kedua, ada jenis-jenis dan bentuk ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau memiliki beberapa klasifikasi.
yaitu klasifikasi ruang terbuka hijau berdasarkan jenisnya dan bentuk RTH-nya. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan jenis pemilikan lahan, yaitu berdasarkan jenisnya. RTH dibagi menjadi dua, yaitu ruang terbuka hijau publik yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Contohnya, taman kota, tempat pemakaman umum, dan jalur hijau. Yang kedua, ada ruang terbuka hijau privat yang dimiliki perorangan berupa masyarakat atau pihak swasta. Contohnya kebun atau halaman. Yang kedua, ada klasifikasi berdasarkan bentuknya. Contohnya 1 taman kota, 2 taman rekreasi, 3 taman wisata alam, yang keempat taman lingkungan perumahan atau perkantoran, yang kelima hutan kota, yang keenam tempat pemakaman umum atau TPU, yang ketujuh ada lapangan olahraga, yang kedelapan ada jalur hijau, ke-9 ada kabut hijau, ke-10 ada green road group. Situ adalah istilah untuk danau di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten yang biasa digunakan untuk danau berukuran kecil ataupun waduk atau bendungan yang merupakan tempat penampungan air buatan. Adapun fungsi ataupun peranan situ, yang pertama adalah untuk mencukupi kebutuhan air, yang kedua sebagai sarana untuk irigasi, yang ketiga sebagai alternatif pembangkit listrik, yang keempat untuk mempertahankan nilai budaya, yang kelima sebagai tempat wisata, yang keenam sebagai habitat bagi ikan air tawar, yang ketujuh untuk membantu mengendalikan bencana alam, yang kedelapan sebagai sarana edukasi dan penelitian ilmiah. Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK fokus menambah jumlah ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Depok. Berbagai upaya telah dilakukan seperti pembangunan taman, pemanfaatan ketersediaan arboretum dan penghijauan situ juga terus dilakukan agar jumlah ruang terbuka hijau meningkat signifikan. Kepala DLHK Kota Depok Eti Suryahati berkata dari tahun 2011 hingga 2014 luas taman di Kota Depok mencapai 36.000 meter persegi. Jumlahnya meningkat signifikan pada tahun 2018 sebanyak 6.140 meter persegi. Pembangunan taman kelurahan dan taman RW jadi penyumbang terbesar. Tambahan tersebut belum termasuk jumlah aset pengembang yang diserahkan ke Pemkot Depok. Jika dikalkulasikan sampai akhir tahun 2018, keseluruhan taman yang terbangun mencapai 2.405 meter persegi. Jumlahnya setiap tahun bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk Kota Depok yang kini mencapai 2,1 juta jiwa. Sampai saat ini pembangunan taman masih terus dilakukan sampai seluruh kelurahan memiliki taman. Pada tanggal 20 April 2022, kami mengunjungi Studio Alam TVRI yang berada di Jalan Raden Saleh nomor 90, Jalan Studio Alam TVRI, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Studio Alam TVRI memiliki luas sekitar 20 hektar. Kami memilih Studio Alam TVRI sebagai lokasi pembuatan film dokumenter kami karena sangat cocok dengan tema yang kami pilih, lokasinya strategis, dan memiliki banyak pepohonan dan tumbuhan hijau yang menyegarkan mata. Untuk memasuki Studio Alam TVRI, hanya diperlukan uang senilai Rp5.000 per orang. Setelah membeli tiket, kami mulai mengelilingi tempat ini dan mengambil beberapa video dan foto. Ternyata Studio Alam TVRI ini merupakan ruang terbuka hijau yang sangat dipenuhi banyak pepohonan tinggi dan rerumputan hijau. Di tengah kesibukan kotanya, Depok ternyata memiliki banyak destinasi wisata yang potensial dan masih bisa dikembangkan. Salah satu di antaranya yang sudah banyak dikenal karena memiliki sejarah yang panjang adalah Studio Alam TVRI. Lahan yang awalnya digunakan sebagai tempat pengambilan gambar acara TVRI ini sekarang menjadi salah satu destinasi wisata bagi warga Depok yang mencari suasana alam di tengah keramaian kota.
Meski bertajuk studio, namun tempat ini tidak berbentuk gedung atau bangunan tertutup seperti studio pada umumnya. Tempat ini berupa lahan terbuka hijau yang sengaja dibangun untuk kebutuhan syuting acara-acara TVRI pada masanya, seperti program Aku Cinta Indonesia dan syuting drama kolosal. Tidak heran jika tempat ini memiliki bangunan-bangunan berupa rumah tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Dilengkapi dengan keadaan alamnya yang asri, Studio Alam TVRI menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik namun terjangkau oleh berbagai kalangan. Studio Alam TVRI berdiri di lahan dengan luas sekitar 20 hektar. Tempat ini dibangun pada tahun 1980 sebagai lokasi pengambilan gambar program TVRI yang berlatarkan alam. Hampir seluruh lahan ditutupi oleh rumput dan pepohonan yang rindang dan asri, bahkan dilengkapi dengan sebuah situ atau danau yang luas. Lahan yang luas ini sangat cocok menjadi lokasi beragam aktivitas luar ruangan. Ada banyak lahan terbuka yang bisa dimanfaatkan pengunjung untuk berolahraga. Area taman wisata juga sudah dilengkapi trek jogging serta lapangan tenis yang memadai. Selain itu, terdapat sebuah danau bernama Situ Sido Mukti yang bisa dijadikan tempat memancing atau mendayung. Pengunjung yang ingin berkemah pun bisa memanfaatkan lahan berumput yang tersedia untuk mendirikan tenda. Studio Alam TVRI dilengkapi dengan toilet, masjid, dan kios-kios makanan. Terdapat pendopo untuk acara gathering, serta lapangan tenis yang bisa digunakan untuk berolahraga. Jalan setapak di dalamnya luas, dan bisa digunakan untuk parkir kendaraan kecil maupun besar. Terdapat beragam rumah adat di sini, mulai dari rumah adat Jawa hingga Kalimantan. Selain rumah adat, ada juga patung-patung dan gapura. Hingga saat ini, seluruh properti tersebut kadang masih digunakan sebagai tempat pengambilan gambar acara televisi. Jika beruntung, wisatawan bisa melihat langsung proses syuting yang sering dilakukan di sini. Terdapat banyak area dengan
kontur tanah yang datar dan kering di sini. Namun, tidak ada penyewaan tenda yang tersedia, sehingga pengunjung diharapkan membawa tendanya masing-masing. Selain itu, banyaknya pepohonan yang tinggi dan rindang menjadikan studio alam TVRI ini cocok sebagai lokasi outbound. Tempat wisata ini seringkali jadi alternatif lokasi pelaksanaan kegiatan outbound, paintball, airsoft gun, dan sebagainya. Namun, pada saat hari kami mengunjungi studio alam ini, tidak banyak pengunjung yang datang dan masih sangat sepi. Mungkin karena kami datang terlalu awal saat pintu baru saja dibuka. Studio Alam TVRI juga merupakan destinasi wisata yang murah dan memuaskan. Pengunjung bisa berjalan kaki atau menggunakan kendaraan pribadi untuk berkeliling menikmati suasana yang asri. Waktu yang tepat untuk berjalan-jalan di sini adalah di pagi hari dan menjelang sore hari. Piknik juga diperbolehkan di kawasan ini, tetapi ingat untuk tetap menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan terkejut jika berpapasan dengan kuda atau kerbau ketika sedang berjalan-jalan di sini. Kedua hewan tersebut memang sengaja dilepas dan dibiarkan liar di sekitar area taman. Tidak perlu khawatir akan diserang selama tidak mengganggu keberadaan hewan tersebut. Justru pengalaman berada dekat dengan kuda dan kerbau di alam terbuka akan sangat menarik, bukan? Meski bertajuk studio, namun tempat ini tidak berbentuk gedung atau bangunan tertutup seperti studio pada umumnya. Tempat ini berupa lahan terbuka hijau yang sengaja dibangun untuk kebutuhan syuting acara-acara TVRI pada masanya, seperti program Aku Cinta Indonesia dan syuting drama kolosal. Tidak heran jika tempat ini memiliki bangunan-bangunan berupa rumah tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Dilengkapi dengan keadaan alamnya yang asri, Studio Alam TVRI menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik namun terjangkau oleh berbagai kalangan. Studio Alam TVRI berdiri di lahan dengan luas sekitar 20 hektar. Tempat ini dibangun pada tahun 1980 sebagai lokasi pengambilan gambar program TVRI yang berlatarkan alam. Hampir seluruh lahan ditutupi oleh rumput dan pepohonan yang rindang dan asri, bahkan dilengkapi dengan sebuah situ atau danau yang luas. Lahan yang luas ini sangat cocok menjadi lokasi beragam aktivitas luar ruangan. Ada banyak lahan terbuka yang bisa dimanfaatkan pengunjung untuk berolahraga. Area taman wisata juga sudah dilengkapi trek jogging serta lapangan tenis yang memadai. Selain itu, terdapat sebuah danau bernama Situ Sido Mukti yang bisa dijadikan tempat memancing atau mendayung. Pengunjung yang ingin berkemah pun bisa memanfaatkan. Nah, bisa dimengerti kan bagaimana pentingnya peran ruang terbuka hijau dan situ bagi suatu perkotaan? Namun, mengapa masih banyak kota-kota di Indonesia yang jarang dijumpai RTH? Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, RTH di setiap kota wajib 30%, yaitu 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Lantas mengapa masih banyak kota dan wilayah di Indonesia yang sulit sekali dijumpai adanya RTH? Kenyataannya hanya 6 kota di Indonesia yang sudah memenuhi kewajiban tersebut, yaitu Jogja, Aceh, Surabaya, Bandung, Balikpapan, dan Malang. Masih bisa dihitung dengan jari kota-kota yang sudah memenuhi RTH 30% tersebut. Lalu bagaimana dengan kota
akhir 2019, pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLHK mengklaim jumlah RTH mencapai 11% dari total kewajiban 30%. Masih sangat signifikan. Lalu bagaimana dengan Jakarta, ibu kota Indonesia? Menurut Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah menilai bahwa pemenuhan 30% ruang terbuka hijau atau RTH dari luas wilayah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 merupakan hal yang mustahil atau tidak mungkin tercapai. Menurutnya RTH 30% itu terlalu mustahil. Karena sekarang saja ruang terbuka hijau milik Pemda dan kewajiban atau swasta itu totalnya baru sekitar 9,2%. Mengacu pada undang-undang tersebut, DKI Jakarta harus menyediakan sekitar 198 km persegi untuk dijadikan RTH atau lebih luas dibandingkan wilayah kota administrasi Jakarta Timur yang memiliki luas 188,03 km persegi. Jika melihat ibu kota kita Jakarta yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit berupa perkantoran, rumah sakit, pusat perbelanjaan, jalan-jalan raya, dan lain sebagainya, yang jumlahnya selalu bertambah seiring tahun mengikis pepohonan dan penghijauan yang ada. Ruang terbuka hijau RTH ialah area terbuka tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alami atau yang sengaja ditanam. Peraturan mewajibkan tiap Pemda menyediakan RTH minimal 30% dari total luas wilayah kota. Namun faktanya, RTH di Jakarta baru menyentuh 11% atau setara dengan 77,12 km persegi hingga tahun 2022. Padahal luas wilayah Jakarta mencapai 661,5 km persegi. Area hijau pada gambar ini menunjukkan sebaran ruang terbuka hijau di Jakarta. Ini menggambarkan Jakarta begitu gersang dari sentuhan penghijauan. Hingga tahun 2022, terdapat 11.392 lokasi ruang terbuka hijau, di mana dari 4 tahun ke belakang hanya bertambah 69 lokasi, yang 23 diantaranya masih dalam proses pembangunan. Sebagian besar berupa taman-taman kota. Diprediksi untuk pembebasan lahan zona hijau dibutuhkan dana sekitar 1,7 triliun. Akan tetapi, uang sebesar itu pun diprediksi belum akan mendapat cakupan RTH di ibu kota secara signifikan, karena tergantung dengan nilai jual objek pajak di wilayah tersebut. Kendalanya adalah sudah terlanjurnya didirikan kota Jakarta tanpa memikirkan penyediaan lahan untuk RTH. Untuk mencapai 30%, itu pun harus menggusur gedung untuk dijadikan RTH dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ruang terbuka hijau di ibu kota menjadi sorotan situs web arsitektur berpengaruh Rethinking the Future. Ketersediaan ruang terbuka menjadi satu indikator dalam menilai tata ruang kota. Rethinking the Future juga menilai Jakarta terbelit banyak persoalan lain, yaitu polusi udara, pencemaran air, hingga kemacetan yang ekstrim. Walhasil, platform tersebut satu atap bagi arsitek untuk mencari inspirasi, kritik, dan pengembangan itu menobatkan Jakarta sebagai kota dengan tata ruang terburuk di dunia. Hal itu disampaikan melalui tulisan berjudul 10 Examples of Bad Urban City Planning yang dirilis pada pekan ini. Situs web arsitektur Rethinking the Future menempatkan Jakarta di urutan pertama daftar kota dengan tata ruang terburuk di dunia. Hal itu disampaikan melalui tulisan berjudul 10 Examples of Urban City Planning. Jakarta disebut sebagai kota yang kelewat padat, berpolusi, udara yang tinggi, air tercemar luas, dan diselimuti kemacetan lalu lintas yang ekstrim. Pembangunan infrastruktur yang berada di pemerintah daerah mengurangi kesempatan untuk menerapkan pembangunan jangka panjang. Kawasan perkotaan di Indonesia cenderung mengalami permasalahan yang tipikal, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota makin berat.
Pemfungsian ruang terbuka hijau tampaknya masih mempunyai makna pelengkap atau penyempurna bagi perkotaan, sehingga pemanfaatan lahan untuk ruang terbuka hijau dianggap sebagai penambah estetika lingkungan. Lebih parah lagi, ruang terbuka hijau dianggap sebagai cadangan untuk penggunaan lahan di masa mendatang. Hal ini mengakibatkan munculnya paradigma bahwa setiap saat ruang terbuka hijau dapat diganti dengan penggunaan lain yang dirasakan lebih menguntungkan secara ekonomis. Lingkungan perkotaan hanya berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka tersebut, baik berupa ruang terbuka hijau atau RTH dan ruang terbuka non-hijau, telah mengakibatkan penurunannya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial, yaitu kriminalitas, tawuran antar warga, serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat stres dan yang jelas berdampak kepada pengembangan wilayah kota tersebut. Ketentuan khusus untuk menyediakan fasilitas ruang terbuka hijau atau RTH bagi bangunan gedung negara diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa salah satu prasarana dan sarana bangunan yang harus ada pada bangunan gedung negara adalah ruang terbuka hijau. Untuk selanjutnya, penataan RTH tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tentang penataan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Di wilayah kabupaten atau kota, penanganan fasilitas ruang terbuka hijau guna terwujudnya lingkungan kota akan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri, yang merupakan program fasilitas lingkungan antara lain pengembangan jalur hijau, taman dan program konservasi sungai atau saluran. Salah satu tolak ukur pengaplikasian konsep kota hijau adalah keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH di perkotaan. Ruang terbuka hijau pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30% dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Pengalokasian 30% RTH ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RT/RW Kota dan RT/RW Kabupaten. Proporsi tersebut bertujuan untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem keekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi aktivitas publik, serta dapat meningkatkan nilai estetika kota. Langkah-langkah strategi yang dapat dilakukan untuk menuju RTH 30% diantaranya: yang pertama, menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW, kawasan yang dipreservasi diantaranya habitat satwa liar, daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi, daerah genangan dan penampungan air atau water retention, daerah rawan longsor, tepian sungai dan tepian pantai sebagai pengaman ekologis, dan daerah yang memiliki nilai pemandangan tinggi. Dua, membangun lahan hijau atau HUB baru perluasan RTH melalui pembelian lahan. Pemerintah sebagai pemegang wewenang dalam suatu kota dapat melakukan strategi pembebasan lahan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan taman lingkungan, taman kota, taman makam, lapangan olahraga, hutan kota, kebun raya, hutan mangrove, dan situ atau danau buatan. Tiga, mengembangkan koridor ruang hijau kota. Koridor ruang hijau kota merupakan urban park konektor yang menghubungkan RTH satu dengan lainnya di setiap kota. Koridor diciptakan dengan menanami pohon besar di sepanjang potensi ruang hijau, seperti pedestrian,
sempadan sungai, tepian badan air situ dan waduk, sempadan rel kereta api dan dapat dijadikan sebagai transportasi kendaraan bermotor dan jalur wisata kota ramah lingkungan. 4. Mengakuisisi RTH privat menjadikan bagian RTH kota. Akuisisi dilakukan dengan penerapan koefisien dasar hijau atau KDH pada lahan privat yang dimiliki masyarakat dan swasta pada pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB pemerintah daerah. Yang kelima, peningkatan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH existing. Optimalisasi fungsi ekologis RTH existing diantara melalui revitalisasi kawasan hutan bakau, situ, danau maupun waduk sebagai daerah resapan air, serta penanaman rumput pada taman lingkungan permukiman yang diperkeras. Enam, menghijaukan bangunan atau green roof atau green wall. Keterbatasan lahan untuk dapat mengembangkan kawasan hijau dapat disiasati dengan memanfaatkan ruang-ruang terbangun melalui penanaman tanaman pada atap ataupun tembok bangunan. Tujuh, menyusun kebijakan hijau. Pemerintah daerah serta DPRD sebagai fungsi legislatif mendorong penyusunan dan penetapan perda terkait dengan RTH dan rencana induk RTH agar perencanaan pembangunan RTH memiliki kekuatan hukum. Delapan, memberdayakan komunitas hijau. Partisipasi aktif masyarakat dalam komunitas hijau diberdayakan melalui pembuatan pemetaan komunitas hijau, penyusunan rencana tindak, dan kelembagaan peran komunitas hijau. Selain itu, kita juga harus ikut menjaga dan merawat ruang terbuka hijau atau RTH yang sudah ada, karena tiap RTH yang ada di suatu kota sangat bermanfaat untuk keberlangsungan kita, masyarakat kota itu sendiri. Caranya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak fasilitas yang sudah ada, tidak menebang atau sembarangan mengambil batang kayu dari pepohonan atau tumbuhan yang ada di ruang terbuka hijau tersebut.